Salam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Uh, Sore hari ini menjelang malam hari ini, saya mengajak kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah setiap kita memiliki hati yang rindu, memiliki hati yang haus akan Tuhan. Biarlah setiap kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kepada setiap kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih selalu menyertai setiap langkah setiap kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu mengasihi kami. Dalam keadaan kami susah, Engkau selalu mengasihi kami. Dalam keadaan kami senang, Engkau juga selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu setiap hati kami Tuhan. Bila Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang luar biasa, Engkau yang sungguh amat luar biasa Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan pada komsel kami sore menjelang malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan beracara atas kegiatan kami, atas ibadah komsel kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lawat setiap kami, setiap hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengalami Tuhan kasih yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Biar setiap hati kita, biar setiap pribadi kita hanya mengandalkan Tuhan. Engkau Tuhan yang sendiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan,
dimanapun mereka berada Tuhan. Bila Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan tetap selalu bersama dengan mereka. Mereka yang masih bekerja, mereka yang dalam di rumah mereka masing-masing Tuhan. Bila Tuhan tetap selalu memberi kesehatan kepada setiap mereka Tuhan. Mereka yang berkumpul bersama keluarga mereka. Bila Tuhan Engkau tetap selalu memberkati mereka Tuhan. Memberkati ekonomi mereka, Kau memberkati kebutuhan mereka Tuhan. Biar setiap anggota Komsel Immanuel yang ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini untuk menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperbesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat melakukan ibadah online sekali lagi karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar tentang mengucap syukur. Nah, saya teringat ketika saya beberapa kali bertemu dengan beberapa anak kecil. Seringkali ketika saya memberikan sesuatu, saya selalu berkata, bilang apa? Saya rasa juga ini yang dialami Bapak Ibu Saudara ketika bertemu atau mungkin bahkan memiliki seorang anak, ketika diberikan sesuatu pasti kita akan bilang apa? Dan pastinya mereka akan berkata dan atau bahkan belajar berkata terima kasih. Dan itu selalu kita ingatkan kepada anak kecil untuk mengucapkan terima kasih. Nah, hari ini kita belajar tentang mengucap syukur. Saya rasa tidak terlalu jauh ketika arti mengucap syukur dengan berterima kasih ya. Mengucap syukur kalau saya ingin artikan secara bahasa kita sehari-hari yang sering kita dengar adalah perkataan yang bersyukur, berterima kasih dengan setiap pemberian yang kita dapat. Yang kita dapat dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar tentang mengucap syukur. Apa sih gunanya mengucap syukur? Nah, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, saat kita bersyukur, ada mujizat di tengah-tengah kata-kata bersyukur dan ketika kita bersyukur. Coba kita lihat pada bagian yang pertama di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-16. Ketika itu Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 4.000 orang pada waktu itu. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan ayat ke-8, dan mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Nah, ini hal yang menarik kalau kita lihat, di mana dari 7 roti, dan ketika itu Yesus mengangkat roti itu, dia dikatakan di ayat yang ke-6 bagian terakhir, mengucap syukur serta memecah-mecahkannya lalu dibagi. Dan di ayat ke-8 dikatakan orang-orang pada waktu itu makan sampai kenyang. Ada mujizat yang terjadi ketika Yesus mengucap syukur pada waktu itu. Dan saya rasa hal yang sama akan terjadi ketika kita juga belajar mengucap syukur dengan apa yang ada kepada kita. Makanya di doa Bapa kami dikatakan bahwa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Orang akan bersyukur ketika dia merasa itu cukup buat dia. Tapi ketika orang itu merasa kurang terus, saya rasa orang itu tidak akan pernah merasa cukup dan dia tidak akan pernah bisa belajar bersyukur. Nah, yang kedua, kita lihat ketika kita bersyukur, saat kita bersyukur ada kekuatan baru. Nah, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ke-15. Ketika itu Paulus bersama rekan-rekannya sedang berkunjungi kota
Roma pada waktu ayat yang ke-15 saya bacakan. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwah kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Appius dan Tres Taberne. Kemudian Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Dikatakan, saya bacakan bagian yang akhir, ketika Paulus melihat mereka, maka ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Ya. Kita tahu sama-sama bahwa dalam perjalanan Paulus memberitakan Injil, banyak sekali hal-hal yang dialami Rasul Paulus. Entah itu kekurangan, dikatakan dia beberapa kali disesat, dia harus masuk dalam penjara, dia harus menerima penderitaan. Dan menariknya di kata-kata pada ayat yang ke-15 ini dikatakan ketika dia bertemu dengan orang banyak, dia mengucap syukur kepada Allah, lalu dia dapat kekuatan baru ya. Ketika kita mengucap syukur dengan segala keadaan kita yakin dan percaya juga kita akan mendapatkan kekuatan baru daripada Allah. Nah, mari kita belajar mengucap syukur. Ayo mengucap syukur. Saya katakan sekali lagi, belajar mengucap syukur. Nah, yang ketiga, coba kita lihat, Allah ingin ketika kita mengucap syukur adalah Allah juga ingin kita hidup dengan ucapan syukur ya. Coba kita lihat pada Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dikatakan di dalam Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus bahwa ketika orang sedang berharap, di dalam doa dan permohonannya harus disertai dengan ucapan syukur. Berarti Rasul Paulus ingin simpulkan bahwa Allah juga senang ya ketika kita belajar mengucap syukur, ketika kita berdoa dan bermohon pun kita harus dasari dengan rasa ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak di hari-hari ini orang yang saya rasa mampu dan orang yang ada, tapi mereka tidak banyak yang tidak bisa bersyukur. Tapi mari kita belajar mensyukuri dengan setiap keadaan kita. Kita belajar mensyukuri apa yang ada kepada kita. Karena banyak sekali orang di luar sana yang lebih berkekurangan daripada kita. Yang bahkan lebih menderita daripada kita. Yang bahkan lebih tersiksa daripada kita. Orang-orang yang mungkin dirawat sekarang dipisahkan dengan keluarganya. Orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya. Orang-orang yang susah makan hari-hari ini. Tapi mereka mau belajar bersyukur. Nah, mari kita yang masih Tuhan pelihara, masih Tuhan kasih kesehatan, masih Tuhan berikan berkat-berkat, mari kita belajar bersyukur. Bersyukur itu tidak berarti harus makan makanan. Bersyukur itu tidak harus berarti kita bagi-bagi duit. Bersyukur itu ketika hidup kita maknai dengan sempurna dan kita tidak protes dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Maknai hidup kita, belajar bersyukur dan belajar percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengadakan hal-hal yang luar biasa. Ketika kita bersyukur, ada mujizat, ada kekuatan baru, dan Tuhan ingin melihat umat-umatnya belajar bersyukur dalam hidup kita. Saya berdoa buat kita semua, Komsel Immanuel dimanapun berada, kita mau belajar bersyukur dengan setiap keadaan kita mau belajar bersyukur buat setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan mengadakan tanda-tanda mujizat yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita imani firman Tuhan pada sore hari ini dengan kita naikkan sebuah pujian. Gunakan syukurku, wahai yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam setiap kondisi, masalah, persoalan, kebutuhan mereka Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan, kami mau bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan menolong buat setiap rekan-rekan Komsel Immanuel dimanapun mereka berada. Tuhan menolong buat setiap kesehatan mereka. Tuhan menolong buat keluarga besar mereka. Tuhan menolong buat setiap kebutuhan mereka. Tuhan menolong buat setiap apapun yang mereka perlukan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia. Tuhan menolong buat masalah di bangsa kami Tuhan. Tuhan menolong buat virus yang sedang menyebar di bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu menolong bangsa kami. Menolong untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Sedang dirawat di rumah sakit maupun diisolasi di rumah Tuhan. Menolong mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Tuhan menolong buat presiden, para pejabat yang sedang menangani kasus ini. Tuhan menolong buat perekonomian Indonesia. Tuhan menolong buat setiap jajaran para orang-orang kesehatan yang sedang bekerja untuk menolong orang-orang yang sedang sakit Tuhan. Tuhan melengkapi mereka, Tuhan menolong kehidupan mereka, Tuhan menolong buat keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi orang-orang yang terus belajar bersyukur dengan setiap apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau berdoa kepada orang-orang di luar sana yang membutuhkan dan juga yang memberkati mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami mau alaskan doa ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.